Kemudian menggunakan konsep kesebangunan untuk menentukan ukuran sebenarnya atau ukuran pada gambar berdasarkan skala, serta menyelesaikan masalah kontekstual sehari-hari yang melibatkan skala, denah, peta, atau format. Nah, konsep kesebangunan sendiri itu contohnya saat gelap kalian menyalakan senter ya. Misalnya kalian sudah menyalakan senter, semakin kalian jauhkan senter dari benda, maka bendanya akan semakin besar. Tapi ketika kalian dekatkan senternya, bendanya akan semakin kecil. Kemudian ada contoh-contoh lain yang terkait ukurannya beda tapi bentuknya sama. Contohnya apa lagi? Buku ya, ada macam-macam ukuran ya. Ada misalnya bukunya itu perbandingan sisinya itu harus sama ya. Tuh, diperbesar atau diperkecil. Ada lagi? Piring. Oh iya, piring. Piring bentuknya apa? Bundar, lingkaran. Iya, lingkaran ya. Jadi untuk semua lingkaran itu berlaku konsep kesebangunan ini karena bentuknya itu sama tapi ukurannya atau perbandingannya itu bentuknya tetap gitu ya. Kemudian ada contoh lagi kayak lampu. Contohnya ini ya. Lampunya itu bentuknya sama tapi ukurannya saja yang berbeda. Oke, baik. Masalah-masalah yang terkait kesebangunan ini juga kalian bisa temukan di peta. Peta itu ada yang namanya skala. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian menentukan panjang, tinggi, dan lebar rumah dan yang digambar atau menggambar denah seperti itu ya. Kemudian tinggi dan bayangan pohon yang disorot oleh matahari. Di situ juga berlaku konsep kesebangunan. Kemudian ada lebar tepi figurat. Untuk peta, coba kalian amati. Mengapa peta bisa menunjukkan wilayah yang sangat luas hanya dalam selembar kertas? Misal nih, Buatana menggambarkan peta Jawa Tengah. Tapi kenapa bisa dalam peta gambar ini Jawa Tengah bisa tergambar dengan baik? Kenapa? Karena adanya skala, ya betul. Jadi skalanya itu dia mewakili panjang sebenarnya yang digambarkan ke panjang di dalam denah. Nah, contohnya di sini. Misal ada wilayah A dan wilayah B. Di peta pertama digambarkannya itu 5 cm. Di peta kedua digambarkannya 2 cm. Ya. Nah, itu nanti yang membedakan itu skalanya ya. Contoh ini skala. Jadi skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Contoh, skala 1:1000 itu maknanya 1 cm pada gambar itu adalah mewakili 1000 cm jarak sebenarnya. Tuh. Misalnya daerah A ke B digambarkan 2 cm dengan skalanya segini, berarti 2 cm mewakili berapa cm? 2000 cm. Ya, 2000 cm. Seperti itu ya. Contoh, sebuah taman panjang sebenarnya adalah 10 meter. Pada denah panjangnya 5 cm. Maka skalanya itu 5 cm yang mewakili 10 meter ya. 10 meternya dikalikan 100.000 ya jadi meter ya. Ya, jadi kemudian kita sederhanakan. 10 bagi 5 berapa? 2. Meternya skalanya adalah 1:200.000. Ini untuk menghitung perbandingannya ya. Ini yang disebut konsep kesebangunan.
perhatikan ya. Sudutnya sama kan? Sama. Ukurannya Beda. ya. Ada bisa kecil ya, bisa sedang sampai besar. Gitu ya. Oke. B aksen per B itu menunjukkan angka 0,6 panjangnya. Perbandingan panjang A aksen dengan sisi A itu 0,6 juga. Perbandingan C aksen dibanding C itu juga menunjukkan 0,6. Perbandingan sama ini bisa terlihat di soal ini. 2/15 dikatakan sama dengan 10/75 karena faktor kali pembilang dan penyebutnya itu sama. Sama-sama berapa ini? Sama-sama. Dikali berapa? 2 kali berapa biar 10? 5. Bawahnya juga harus 5. Kita cek ya. Oke, kalian sudah memahami perbandingan pecahan yang senilai ya? Iya. Setelah mengetahui faktor kali pada pecahan, apa sih penerapannya dalam skala tadi, Bu? Penerapannya gini. Misalnya, sebuah peta dibuat sehingga jarak 8 cm ya, mewakili 120 mm. Benar ya? Iya. Nah, km ini kita rubah ke cm. Jadi ditambahin 0 berapa? 5. Iya, pinter. Jadinya 12 juta kilometer. Nah, biasanya skala itu disederhanakan ya. Jadi di sini 8 dibagi 8 berapa? 100. Jadi 12 bagi 8? Sisa berapa? 40 bagi 8? 5. Tambahin 0, 5 lagi. Jadi bentuk skalanya yaitu kita hapus sentinya. Skalanya adalah 1/1.200. Nah, kemudian ditanyakan jarak sebenarnya jika jarak di peta 20 cm. Berarti kita tuliskan 20 cm dikali berapa? Dikali dengan 1.500.000. Berarti 2 kali 15 30, nolnya ada 6. Ya. Kemudian karena jarak sebenarnya kita buat kecolongan saja ya. Berarti nolnya dikurangi berapa? 5. Jadinya dicolong 5 jadi 300 kilometer. Sampai sini paham? Baiklah, Ibu akan membagi kalian. Silakan berkelompok, 4 kelompok ya. Iya. Silakan mulai berkelompok. Satu kelompoknya 4A. Ya, kalian bisa berdiskusi untuk menyelesaikan pertanyaan yang diminta. Silakan berdiskusi, waktunya 20 menit ya. Kemudian salah satu perwakilan kelompok mempresentasikannya di depan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di sini Dena menunjukkan panjang kelas 8 cm, lebar 6 cm. Ukuran sebenarnya 8 meter kali 6 meter. Tentukan skalanya. Di sini 8 cm banding 8 meter. Kita samakan satuannya. Setelah disamakan satuannya, diperoleh skala 1/100. Oke, terima kasih. Nah, setelah memahami konsep skala, Bu Atana punya permainan tentang peta ya. Nanti kelompoknya masih utuh seperti ini dan kalian bisa bermain sesuai petunjuknya nanti. Nah, kartu yang sudah kalian dapatkan itu bercerita tentang sebuah peta Jawa Tengah ya. Di situ ada teka-teki yang belum diisi. Di sini JP artinya jarak peta dan JS itu jarak sekitarnya. Kalian nantinya bagi dulu ke teman-teman satu kelompok
misalnya Jepara. Kemudian jika ada yang punya, menjawab clue yang belum ditemukan, ya. Misalnya JP-nya 10 cm, kalian menjawab untuk jarak sebenarnya, seperti itu ya. Iya. Oke. Siapa? Oh, JP-nya 17 kali ya. iya benar nih. Lima siapa? Aku. JP-nya 10 cm ya? Iya. Yeay, kita dapat Batang, siapa punya batang? Udah ada, Lem. Udah ada. Aku punya aku. 20 ya? Salah, sini kartu nih. Ini kok salah? Ya 30 yang benar. Demak, siapa yang punya demak? Ini gak punya. Punya. Kok gak ada? Ya Di udah. mana ya? Di mana kok gak ada? Di mana nggak ada yang demak? Di mana ya? Ya udah mungkin hilang. Pelajari konsep kesebangunan. Apa saja manfaat yang kita ambil hari ini dari memahami konsep kesebangunan? Menghitung jarak. Ya, menghitung jarak, membuat desain. Membuat tindak undangan, Bu. Ya, membuat benang-benangan. Jadi dengan memahami konsep kesebangunan, kita bisa melihat dunia secara terukur. Ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.